terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Untuk soal contoh nomor 2 ya. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. 8 dibagi 1 Ade Irawan, 2/4. Alman Ananda, Asih Rizky Olivia, 8 Cika Teri dibagi Jenita. Tidak hadir. Kenapa dia tidak hadir? Sakit. Ada suratnya. Tidak. pembaginya berapa? Sini Fitri Ramadhani, Kevin Damario, Makhluk Amin, Makhluk Islamudin, Mira Andini, Nando Ariski, Nia Erita, Hadir. Raffi Armando, Raditya Alvaro, Hadir. Yulia Mala. Hadir. Ada yang belum Ibu sebut namanya? Sudah semua. Alhamdulillah sudah semua. Oke. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang indahnya keragaman budaya negeriku. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, ada yang tahu nggak sih apa itu keragaman budaya negeriku? Tidak tahu. Tidak tahu? Oke, Ibu akan jelaskan. Jadi, keragaman budaya di negeriku itu adalah suatu wilayah atau suatu negara yang memiliki beberapa keragaman budaya atau lebih dari satu budaya. Nah, yang dimaksud dengan keragaman budaya itu, dia meliputi yang pertama, ada suku. Yang kedua, ada istiadat. Yang ketiga, rumah adat. Yang keempat, tarian adat atau tarian tradisional. Yang kelima, ada senjata tradisional. Yang keenam, yaitu ada kepercayaan. Kalian tahu nggak sih contoh keragaman budaya itu yang seperti apa? Tahu. Oke, di sini sebagai contoh kecil di kelas ini itu sudah ada contoh keragaman budaya. Mengapa ada contoh keragaman budaya? Karena Ibu yakin di sini kita tidak hanya memiliki satu suku, betul? Betul. Coba di sini yang suku Jawa siapa? Suku Lampung siapa? Ada suku Sunda nggak? Nah, dari sini pun dari suku kita sudah beragam. Selanjutnya dari bahasa daerah, ada yang menggunakan bahasa daerah Lampung, betul? Betul. Ada yang menggunakan bahasa daerah Jawa. Siapa yang ingin menggunakan bahasa daerah Jawa? Ada? Ada yang menggunakan bahasa daerah Sunda? Oke. Nah, dari suku dan bahasa pun dalam kelas ini sudah termasuk dengan keberagaman budaya di negeri. Sampai di sini paham? Paham. Tapi pada hari ini kita akan belajar tentang rumah adat. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar rumah adat. Ada yang tahu ini rumah adat mana? Papua. Kan? Sebenarnya kalian tidak salah, hanya belum tepat. Jadi, ini adalah rumah adat suku Manggarai. Ada yang tahu Manggarai itu di mana? Tidak tahu. Oke, kalau tidak tahu, Manggarai itu ada di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, Ibu akan membagikan teks tentang rumah adat suku Manggarai yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Kalian setuju? Setuju. Oke, sekarang dibagikan ya. Sudah dapat semua teksnya? Sudah. Oke, kalau sudah dapat semua, sekarang Ibu mau minta satu orang yang berani untuk membacakan teksnya kepada teman-teman. Ada yang berani? Ada. Oke, silakan maju ke depan. Nah, di sini ada temannya yang akan membacakan teks tentang rumah adat suku Manggarai. Sembari mendengarkan temannya membacakan, yang lain silakan menyimak dan mengamati. Paham? Paham. Oke. Mulai. Rumah adat suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat,
menyimaknya? Sudah. Jadi sudah tahu itu isinya apa? Sudah. Oke, kalau memang sudah tahu, di sini Ibu mempunyai beberapa pertanyaan. Yang bisa menjawab, silakan angkat tangan dan maju ke depan. Bisa? Bisa. Oke, pertanyaan pertama nih dari teks yang tadi. Apa nama rumah adat yang telah disebutkan di teks? Yang bisa angkat tangan? Iya, Dek, silakan maju. Oke, ini sudah. Yang kedua, dari mana asal daerah rumah adat tersebut? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Yang ketiga, bentuknya bagaimana sih dari rumah adat tersebut? Yang bisa menjawab siapa? Angkat tangan. Oke, silakan. Nih, yang terakhir nih pertanyaannya. Apa sih keunikan dari rumah adat tersebut? Yang bisa siapa? Oke, silahkan. Nah, di sini dari 4 pertanyaan sudah dijawab nih dengan teman-temannya. Kita koreksi bersama ya. Siap? Siap. Nama rumah adat Mbarumiang, benar? Benar. Asal daerah Kampung Wairebo, benar? Benar. Yang ketiga, bentuknya kerucut, benar? Benar. Yang terakhir, unikannya terdiri dari 5 lantai, benar? Benar. Oke, berarti semuanya menjawab benar. Beri tepuk tangan buat semuanya. Nah, tapi selain dari contoh ini, masih banyak contoh rumah adat yang lainnya yang wajib kita ketahui. Misal nih, yang dekat aja, kita kan hidup di Lampung Barat. Ya. Menurut kalian, ada nggak sih rumah adat atau rumah tradisional yang ada di Lampung Barat? Ada. Coba sebutin di mana? Ada yang tahu di mana? Oke, mau kasih tahu. Di Lampung Barat ini ada contoh rumah adat atau rumah tradisional. Yang pertama, rumah pesagi, letaknya di Kenali. Yang kedua, itu ada di Ujung. Nah, selain yang di Lampung Barat ini, masih banyak banget yang ada di luar. Misal nih, rumah gadang. Ada yang tahu rumah gadang itu berasal dari mana? Tidak tahu. Nah, jadi rumah gadang itu adalah rumah adat asal daerah Sumatera Barat. Yang kedua, rumah joglo. Ada yang tahu rumah adat joglo dari mana? Tidak tahu. Rumah adat joglo itu rumah adat yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Selain itu, kita masih bisa atau masih mempelajari banyak lagi contoh-contoh selain yang Ibu jelaskan. Paham? Paham. Oke, kalau sudah paham semua, sekarang Ibu mempunyai satu permainan nih. Ya. Ada yang mau ikutan? Mau. Lebih semangat. Ada yang mau ikutan? Mau. Oke. Nah, Ibu mempunyai permainan. Permainan ini bernama tebak gambar. Ada yang tahu nggak sih tebak gambar itu yang seperti apa? Penasaran nggak nih? Penasaran. Oke, kalau penasaran jadi gini. Ibu akan membagi 3 kelompok. Ya. Tapi biar kita bisa adil nih, biar nggak milih aku sama ini, aku sama ini. Di sini Ibu punya permen. Nih, ada yang mau permen nggak? Mau. Di balik permen ini, Ibu sudah tulis nih, ada nomor yang akan menentukan kelompok kalian. Sudah siap? Sudah. Oke, sekarang Ibu akan bagikan permen ini, 1 orang mendapatkan 1. Oke? Oke. Sudah dapat semua permennya? Sudah.
konsentrasi. Wajib ya gambarnya. Oke, untuk gambar pertama. Ini merupakan gambar rumah adat apa? Ibu beri waktu diskusi. Silakan berdiskusi. Siapa yang tahu ini rumah adat apa? Angkat tangan. Oke, kelompok 1 nih. Kita simak ya. Kelompok 1. Ini rumah adat apa? Namanya? Mana iya benar. Nah, dari rumah adat Papua ini dia pasti mempunyai keunikan. Apa sih keunikan dari rumah adat Papua ini? Rumahnya pendek. Selain itu, dia mempunyai bentuk nih. Bentuknya seperti apa? Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, buat lagi nih gambarnya. Ini gambar rumah adat apa? Ibu beri waktu diskusi. Sudah? Siapa yang bisa jawabnya? Oke, kelompok 2. Rumah adat apakah ini? Lamin. Dari manakah asalnya? Oke. Nah, rumah adat Lamin ini pasti memiliki bentuk. Apa sih bentuknya? Oke, persegi panjang. Nah, dari bentuknya pasti dia mempunyai keunikan dong. Benar nggak? Apa sih keunikan dari ini? Oke, dia memiliki ukuran yang besar, betul? Tapi dia hanya bisa menampung satu keluarga. Paham nggak sih satu keluarga itu apa? Oke, kalau paham, beri tepuk tangan ke kelompok 2. Nah, ini adalah gambar ketiga. Wow, beri tepuk tangan ke kelompok 3. Kelompok 3 tahu ini gambar rumah adat apa? Lampung. Namanya? Mua Sesar. Nah, dari rumah ini pasti dia memiliki bentuk nih. Apa sih bentuk rumah adat Lampung ini? Panggung. Tahu nggak rumah panggung kayak mana? Rumah tinggi kan? Oke. Nah, selain itu dia mempunyai keunikan nih. Apa sih keunikan dari rumah adat Lampung ini? Oke, dia memiliki ornamen payung besar. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Udah selesai nih kita main tebak gambarnya. Pasti banyak kan rumah adat yang lainnya yang belum kalian ketahui. Nah, jadi walaupun kita berbeda-beda, keragaman budaya kita beragam, tapi ingat, kita harus tetap saling menghargai. Kita harus tetap bersyukur. Bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang utama nih, kita tidak boleh saling menjatuhkan atau membuli. Tahu nggak sih contoh membuli itu apa? Nih, misal aku kasih contoh. Iya. Mau kan sih dia silakan. Nih, identik nih yang orang Jawa siapa? Identik. Kalau kita bertemu dengan orang Jawa, pasti kita dibully gini. Ih, logatnya pasti dia orang Jawa deh. Karena apa? Kalian percaya nggak sih orang Jawa itu kalau ngomongnya medok? Iya. Iya benar. Nah, dari contoh itu kita nggak boleh membuli. Kita harus bisa saling menghargai antar sesama. Kalian mau nggak sih dibully? Enggak kan? Jadi kalau kita tidak mau dibully oleh orang lain, kita tidak boleh saling membuli. Oke? Paham? Nah, pembelajaran dan penyampaian materi kita pada hari ini sudah selesai. Sekarang Ibu akan memberikan kesempatan bagi kalian yang ingin menyampaikan pendapat atau yang ingin bertanya. Ibu persilahkan. Iya, silakan bertanya apa? Apa sih penyebab salah satunya adanya keragaman budaya di negeri ini? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi, penyebab salah satunya ada keragaman di Indonesia ini karena Indonesia adalah wilayah kepulauan. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia ini mempunyai beribu-ribu pulau. Benar? Benar.
yang bisa menyimpulkan? Ada. Iya, apa? Bu, rumah ada itu berbeda-beda. Iya, benar. Ada lagi? Bu, bentuknya pun berbeda-beda. Iya, benar. Ada lagi? Iya, semua benar. Jadi, simpulin dari rumah ada